Selamat pagi dan kita mulai kembali kuliah kita minggu ini. Masih ingat minggu lalu? Oke, terakhir kita membahas teorema nilai antara dan kita sudah membahas contohnya juga. Fungsi yang kontinu pada selang min 1, 2 dengan nilai di min 1 sama dengan min 1 F295, maka menurut teorema nilai antara akan terdapat C di antara min 1 dan 2 sehingga FC90. Ini artinya F mempunyai akar. Kenapa akar penting? Ya persamaan kuadrat kalian mencari akar, tapi buat apa mencari akar? Paling tidak akar ini nanti yang memisahkan yang nilainya positif dan negatif. Kalau dalam ekonomi misalnya persamaan pengeluaran pendapatan selisihnya. Nah, kalau selisihnya 0 itu artinya break even point. Kalau positif, untung. Negatif, rugi. Nah, apa yang punya usaha biasanya ingin tahu break even point-nya di mana, gitu ya? Misalnya sebagai contoh. Oke, so ini grafiknya. Nilai antara itu fungsinya kontinu, di A negatif, di B positif, pasti grafiknya akan memotong. Jadi akar secara grafik itu adalah titik potong dengan sumbu S. Dan kelihatan yang di bawah ya negatif, yang di atas positif. Tadi kalau ini adalah soal revenue, jadi selisih pendapatan dan pengeluaran, tentu yang dicari yang di atas. Kemudian ini soal yang belum dibahas, tapi kita mungkin tidak akan sempat bahas semuanya. Nah, apa yang harus dilakukan? Px sama dengan x pangkat 5 minus x minus 1. Sekarang kalian nggak diberitahu di mana selangnya. Nah lo, gitu ya. Terus gimana dong? Ya coba-coba. Ya, coba-coba. Kalau x sama dengan kita bisa buat tabel, ya. Kita bisa buat tabel. Oke. Kita buat tabel. Kalau 0 berapa sih nilainya? 1. Kalau 1? Ini 1 lagi. Waduh, belum berbeda tanda ya. Kalau belum berbeda tanda, ya belum bisa disimpulkan ada akar atau tidak. Tapi kalau x-nya 2? 9. Oke. Jadi ini dan itu berbeda. Beda tanda. Jadi apa? Ada akar di antara 1 dan 2. Akar tersebut tentunya akar yang positif. Ya. Di akar tersebut adalah merupakan akar positif. Ya, sama. Kalau misalnya udah dihitung nggak juga perbedaan antara dua titik. Berarti titiknya jauh sama juga ketemu apa? Beda.
Ya bisa jadi kalau kamu mulainya dari yang lain juga. Di sini kan tidak diminta mencari yang mana, hanya tunjukkan dia punya akar, ya. Dan punya itu ya satu aja cukup. Ya. Tapi nanti lihat-lihat juga kalau soalnya tunjukkan dia punya 3 buah akar positif. Wah, gitu ya. Jadi kalian masih harus lanjutkan. Mungkin ini harus diteliti di antara 0 dan 1 ini setengah juga dilihat. Ya, jangan-jangan di antara 0 dan setengah ada, di antara setengah dan 1 ada juga, gitu kan? Kan bisa seperti itu. Ya. Apa itu negatif semua atau kemungkinan negatif semua ya, tapi siapa tahu gitu ya. Oke. Jadi apa yang sudah dipelajari pada bab 1, limit fungsi, teorema limit fungsi trigonometri, limit theta hingga dan limit theta hingga, kontinuan termasuk yang barusan terminator. Oke. Sekarang kita mau melanjutkan ke turunan. Ini terjemahan dari diferensial atau derivatif sebetulnya ya. Diferensial nanti kita bahas, itu ada kaitannya dengan turunan, tapi turunan ini merupakan terjemahan dari derivatif ya. Kalau bahasa Inggris derive itu ya diterjemahkan menurunkan memang. Jadi turunan ini ya cukup mengena juga ya istilahnya. Walaupun nanti yang kita bahas mungkin ada turunan, ada tanjakan gitu ya. Ada dataran juga begitu. Tapi apa yang akan kita bahas di sini memang memberikan informasi tentang bagaimana kurva atau grafik fungsi kita itu naik atau turun. Ya. Masih ingat siapa ini? Isaac Newton ya. Enggak berubah ya. Apa yang dia lakukan kurang lebih pada waktu itu, jadi ini sudah tentu cerita kita sekarang ya, tapi kira-kira memang yang dia lakukan waktu itu antara lain adalah mendefinisikan kecepatan sesaat. Ya, kalau kecepatan rata-rata itu mudah. Jadi diberikan persamaan gerak suatu benda pada garis lurus, katakan xt menyatakan posisi benda tersebut pada saat t. Kecepatan rata-ratanya dari waktu a sampai dengan b itu apa ini? Rasio posisi akhir dikurangi posisi awal dibagi waktu tempuh. Oke. Jadi kalau partikel bergerak sepanjang garis lurus dari waktu A sampai B, posisinya berpindah sekian meter atau kilometer, satuan panjang ya, dan itu ditempuh dalam waktu sekian detik atau kalau kilometer mungkin jam gitu. Maka kecepatan rata-rata ya waktu jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Nah, yang ingin dibahas bukan itu, tapi berapa kecepatan pada waktu katakanlah T sama dengan C gitu ya. Nah, itu yang ditunjukkan oleh speedometer misalnya kalau Anda sedang naik motor. Nah, itu yang ditunjukkan setiap saat ya. Jadi kalau speedometer 30 angka 30 km per jam gitu ya.
motor atau sepeda bisa ngebut 30 km per jam? Bisa ya? Nah itu kecepatan pada saat itu. Nah, maka kecepatan rata-rata tadi sebetulnya seolah-olah kita hitung pada selang yang sangat pendek begitu ya. Jadi B dan A-nya sangat berdekatan. Nah, kemudian kita sudah punya konsep limit sebelumnya. Newton waktu itu sebetulnya belum pakai limit seperti sekarang ya, belum pakai epsilon delta gitu. Tapi dalam bahasa sekarang maka ini yang dihitung ya. Nah, limit ini kita sudah bisa ngotak-ngatiknya lah setidaknya. Tapi jangan dimasukkan B sama dengan A. Kalau dimasukkan B sama dengan A, pembilangnya 0, penyebutnya juga 0. Jadi ini termasuk nanti istilahnya bentuk 0 per 0 ya. Ini sama dengan tanda kutip 0 per 0 gitu ya. Tentu nggak ada 0 per 0 ya. Jadi bagaimana menghitung yang seperti ini? Nah ini contoh sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 100 meter. 100 meter lumayan ya, gedung tingkat 25 ya. Sehingga tingginya pada saat T adalah ini, HT sama dengan 100 kurang 4,9 T kuadrat. Kira-kira ini rumus ini dapat dari mana? Fisika ya. 4,9 ini kira-kira setengah gravitasi, oke? Oke. Kalau T-nya sama dengan 0, H-nya 100, betul ya? Oke, jadi rumus ini masuk akal lah ya. Berapa kecepatannya pada saat T sama dengan 1? Nah, V pada saat T sama dengan 1 kita hitung dengan limit seperti tadi. Ini bentuk limitnya. Dan kita tidak masukkan T sama dengan 1 di sini, tapi kita masukkan rumus HT. HT ini 100 min 4,9 T kuadrat. H1 tentu masukkan juga 100 min 4,9 kali 1 kuadrat. 100-nya saling menghapuskan, betul? Min 4,9 T kuadrat masih ada di sini. 4,9 kali 1 ada di situ juga. Min dari min jadi plus. Jadi satunya plus, yang T kuadrat masih min ya. Jadi ini selisih dari HT min H1. Lalu penyebutnya tetap T min 1. Ini bentuk ini masih 0 per 0 kalau kalian masukkan T sama dengan 1 ya. Jadi harus diapakan? Faktorkan 1 min T kuadrat ini tentu bisa kita faktorkan 4,9 1 min T kali 1 plus T T min 1. Nah, 1 min T bagi T min 1 itulah yang memberikan negatif di sini ya. Oke, jadi T-nya sekarang boleh dimasukkan sama dengan 1, ini akan jadi 2, jadi min 9,8 meter per detik. Jadi kita bisa menghitung kecepatan sesaat dengan limit seperti ini. Tentu untuk T yang lainnya bisa dihitung. Kalau T sama dengan 10 berapa?
Ya nggak bisa lah, udah jatuh nyampe bumi ya, sudah diem itu. T-nya di sini nggak akan sampai 10 ya. Hah? Kalau 10 kan udah 100, kali ini ya udah negatif. Emangnya nembus tanah. Biasa yang kemudian ditanyakan berapa kecepatannya pada saat jatuh, pada saat nyentuh tanah gitu ya. Gitu. Nah, gradien garis lingkung ini persoalan geometri. Kalau tadi fisika, ini persoalan geometri yang pada waktu yang hampir bersamaan itu digeluti oleh siapa ini? Bukan Ahmad Albar ya, ini Leibniz. Oke, masih ingat. Anda bisa cek informasinya di sini. Jadi kita ingin menentukan garis lingkung dari sebuah kurva yang mulus, katakanlah seperti ini, di suatu titik, ya. Pada saat X9 A di titik P. Nah, kalau dilihat ini pasti punya garis lingkung lah, gitu ya. Nah, berapa gradiennya? Masalahnya itu kan. Nah, yang bisa kita hitung gradien PQ. Jadi gradien garis lurus yang melalui P dan Q itu bisa kita hitung. Itu FB min FA per B min A. Lalu gradien garis lingkung ini, Leibniz melihat kalau Q-nya semakin dekat ke P, ya, maka gradien garis PQ itu akan mendekati gradien garis lingkung tersebut. Itulah yang kemudian dilakukan. Jadi kalau C mendekati P atau B mendekati A, maka kita dapat. Nah, dua persoalan yang berbeda, tapi ujungnya berakhir dengan bentuk limit yang ini, yang tadi ya, yang ini. Sekarang kita dapat yang ini, bentuk limit yang sama, ya. Nah, disitulah kemudian matematika 1 itu kalau melihat yang sama seperti ini ya kita pelajari secara umum, gitu ya. Lupakan dulu ini berasal dari mana, kita pelajari ini apa sifatnya, bagaimana menghitungnya, apa saja teorema yang bisa diturunkan dari sini. Nanti kembali lagi ke sana, ke fisika, ke garis lingkung, mungkin ke masalah yang lain. Jadi sekali tepuk banyak nyamuk, gitu ya. Maksudnya begitu kan? Oke, sebelum itu contoh persamaan garis lingkung bisa dihitung diselesaikan dengan mudah. Misalnya kalau Y9X² titiknya 1,1. Nah, gradien garis lingkungnya adalah seperti ini. Ini juga kalau kita masukkan X91 saja tentu 0/0 juga, gitu ya. Tidak bisa dihitung. Tapi bukan berarti limit ini tidak ada, ya. Yang kita masukkan adalah rumus fx-nya. Jadi fx-nya di sini, ini fx. Maaf saya tidak tulis ini fx. Jadi fx-nya adalah x². Kita masukkan, maka kita dapat bentuk ini. Dan juga jangan dimasukkan X-1 di sini, tapi kita faktorkan dulu pembilangnya, kita dapat X+1 kali X-1, X-1-nya coret, lalu kita dapat limit X+1 untuk X-1. Nah, sekarang boleh pakai teorema substitusi. Jadi persamaan garis lingkungnya ini. Persamaan garis lingkungnya itu kan persamaan garis lurus ya. Jadi ingat, persamaan garis lurus yang melalui dengan gradien M dan melalui
melalui katakanlah 1,1 gitu ya. Tapi secara umum kalau melalui apa? X 0,y0 gitu. Itu apa? Y min Y0 sama dengan M kali M0 ya. Oke. Jadi itu asal rumusnya yang memberikan persamaan ini ya.